Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kebaikannya, atas izinlah kita masih bisa untuk live pada malam ini. Kita masih bisa untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit serakan-serakan pahala, dan kita berharap bahwa kesemuanya itu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah dibalaskan kebaikan itu kecuali kebaikan yang lebih banyak pula. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita agungkan namanya, kita sebut-sebut, walaupun sebenarnya tidak ada pujian satupun yang bisa untuk mewakili tentang bagaimana individual daripada beliau, tapi kita berharap mudah-mudahan apapun yang telah kita sampaikan berupa salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu bisa membuat kita untuk bisa dikenali oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kesemua daripada kita, termasuk daripada orang-orang yang dikelompokkan menjadi bagian orang-orang yang berbaris di belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dituntun menuju pada surganya Allah. Baik teman-teman sekalian, balik lagi kalau ada yang belum familiar, saya kalau ngelihat ke sini berarti itu adalah saya lihat ke kamera, kalau saya lihat ke sini, ini berarti ada list yang kemudian saya bisa ngelihat chat teman-teman sekalian. Sebelumnya kok rambut saya udah ada yang putih ya? Itu tandanya sudah senior. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman sekalian, saya sudah tulis di judulnya, ini adalah question and ask session. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang pengen untuk ditanyakan atas beberapa sharing yang sudah kemarin kita lakukan, atas apapun juga, kalau seandainya bisa saya jawab, kalau tidak ya anggaplah itu sebagai sekedar sharing yang menjadi kekhawatiran teman-teman sekalian. Karena ada banyak pertanyaan yang sebenarnya tidak punya jawaban, atau ada banyak pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawab, tentang keistiqomahan, tentang kesetiaan pada kebenaran, tentang perjuangan Islam dan seterusnya. Itu kadang-kadang hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi kalau ada yang bisa saya jawab, ahlan wa sahlan, silahkan dituliskan nanti, insya Allah kalau saya bisa baca, saya baca, insya Allah. Kalau seandainya ya termasuk bagian yang bisa saya jawab ya. Ini ada pertanyaan nih dari ini, alhamdulillah sudah 300 orang ya bergabung bareng kita. Saya scroll dulu ya. Banyak assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ada dari Hong Kong, dari Lampung, dari mana ya segala macam. Ini dari Mas Muhammad Nurbasit. Gimana ya cara mengatasi rasa malas? Gimana ya cara saya menjawab? Karena secara saya juga orang malas sebenarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengatasi malas, ya dengan cara rajin. Itu bukan jawaban kali. Itulah jawabannya. Makanya menurut para ulama, ada ulama yang mengatakan al ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi al ilmu bita'allum. Ta'allum itu artinya adalah mengilmui, belajar untuk bisa punya ilmu, itu ta'allum. Wal hilmu bitahallum, dan sesungguhnya hilm, al hilm itu rasa sabar, rasa lembut hati, rasa emosi kita bisa dikendalikan, itu dipelajari dengan cara bersabar. Artinya tidak ada yang bisa untuk mengalahkan rasa malas kecuali kita ya bersegera, rajin dan seterusnya, dan disitulah letak kritisnya. Tapi kalau misalnya dikatakan apa yang bisa membantu Anda yang malas, orang malas itu karena dia tidak mengerti tentang tujuan apa yang pengen dia raih. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa dia sudah meraih tujuan, maka dia pasti malas. Biasanya begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang in urgency, dia tahu strong why, ada sebuah kekuatan yang besar yang dia tahu kenapa saya harus melakukan kayak begini, itu dia pasti akan rajin. Jadi gampangnya kalau orang itu tahu atas apa dia bertindak, kenapa dia harus bertindak, maka dia pasti akan bertentangan dengan rasa malas. Jadi malas itu ketika seseorang tidak tahu dia tuh mau kemana. Jadi gampangnya kalau orang itu tidak jelas visi dan misinya, ya dia akan jadi malas. Mungkin itu membantu ya. Mana lagi nih? Bagaimana cara meyakinkan? Ini dari Friska Sihar. Bagaimana cara meyakinkan orang tua pada calon pilihan kita?
Saya sudah jelasin panjang lebar di Ngaji Jomblo 1-16 episode, dan di situ ada bagian cara kita untuk berinteraksi dengan orang tua kita tentang calon kita yang kita pilih. Kalau kita belum bisa meyakinkan orang tua kita tentang calon kita yang kita pilih, ya berarti itu tanda ketidaksiapan kita. Karena bagaimanapun juga orang tua itu akan melihat kesiapan kita, dan dia itu akan meyakini kita kalau dia sudah ngelihat kita tuh sudah siap. Gampangnya sih begitu. Lengkapnya silahkan nonton di Ngaji Jomblo ya, ada 1-16. Bagaimana mau dari Aisyah Cik ya. Bagaimana cara menjaga hati daripada terus berpikiran negatif pada pasangan kita. It's happen all the day. Yakin deh. Makanya sudah saya bilang, saya sama Ummu Alila 15 tahun pernikahan. 15 tahun berapa ya? Sebentar ya, 15 tahun pernikahan. 15 tahun pernikahan, dan saya sampaikan pada teman-teman sekalian, it's getting harder by the day. Itu akan tambah susah berjalan dengan waktu. Bukan berarti ketika kita 15 tahun kita sudah menikah, anniversary 15 tahun, kita jadi lebih mudah menjalani rumah tangga. Tidak. Rumah tangga itu bertambah berat setiap harinya. Yakin dengan saya. Karena itulah yang namanya berpikiran negatif, itu pasti selalu ada. Terutama kalau kita nggak komunikasi. Saya sudah pernah bilang dalam salah satu obrolan saya dengan Ummu Alila, kalau kita lagi memendam sesuatu pada pasangan kita, sampein. Karena kalau kita pendem, setan yang masuk dan setan yang ngomong. Dan setan tuh nambah-nambahin tuh. Setan buat insecure, setan buat kita tuh merasa nggak dihargai, setan akan ngorek-ngorek apapun yang seolah-olah dia itu salah, padahal mungkin dia nggak bermaksud begitu. Setan itu akan bermain dengan pikiran kita. Jadi supaya dia nggak bermain dengan pikiran kita, sampein aja. Contoh misalnya, suatu waktu ketika saya di mobil, lalu tiba-tiba Ummu Alila ngambil telepon dan ngomong sama orang lain. Padahal saya lagi ngomong sama dia di tengah-tengah itu. Saya merasa kok dia putus pembicaraan saya kan lagi ngomong, kok kamu nggak dengerin sih? Nah kalau saya diam dan nggak ngomong, itu saya akan tambah kesel. Saya akan tambah kesel, setan akan bisikin saya terus, dan akan nambah-nambahin tuh, wah kayaknya dia sudah nggak perhatian sama kamu, kayaknya dia lebih pentingin orang lain. Mungkin dia juga nggak suka sebenarnya dengar kamu selama ini ngomong, dan seterusnya. Kayaknya dia sudah nggak hormat perempuan macam apa. Semua muncul tuh setan-setan tuh. Maka langsung kemudian saya bilang, Umi matiin dulu dong. Abi nggak suka deh kalau seandainya Umi, kalau Abi lagi ngomong, Abi dipotong, lalu Umi ngomong dengan orang lain. Abi nggak suka. Nggak apa-apa marah pada saat itu. Yang penting masalahnya selesai. Komunikasi itu kunci supaya kita tidak punya sebuah prasangka negatif ya pada pasangan kita. Jadi panjang banget nih. Bagaimana dari Hana Hanifa Iswari, bagaimana cara meluluhkan hati orang tua? Udah saya tadi jawab ya. Jadi ada di Ngaji Jomblo 1-16. Belanda hadir, barakallahu fiik, salam sehat. Kapan mau ke Belanda? Saya pernah ke Belanda, cuman saya nggak terlalu betah kalau di luar negeri, kecuali di Turki, gitu ya. Tapi nantilah, mudah-mudahan nanti kita main lagi. Saya sempat ke Belanda, ke Utrecht sama ke Groningen ya. Tapi insya Allah lah kapan-kapan lagi kalau kita punya waktu ya. Bagaimana cara menanggapi buzzer RP? Ini penting. Ada satu formula dalam hidup yang perlu benar-benar Anda pelajari dan Anda mastery. Pelajar dan mastery. Apa itu? The art of answering something. Gitu kan. Wis, gaya nih. Kayak orang Jaksel belum saya. Jadi gini, sudah saya sampaikan berkali-kali, soal itu tidak penting. Yang penting itu adalah cara kita untuk merespon soal itu, atau jawabannya apa. Berarti nilainya bukan pada soal. Soal disampaikan kayak apa saja, seberat apa saja, itu nggak ada nilai. Maka jawaban kitalah yang memberikan nilai. Jadi ingat baik-baik, apapun yang orang sampaikan, termasuk para buzzer yang sampaikan, ingat baik-baik, itu nggak punya nilai sebelum kita respons. Maka coba dipikir baik-baik, respons apa yang paling maksimal yang bisa saya berikan. Contoh misalnya, ada orang bilang misalnya, Felix, kamu tuh nggak ada otak, pesantren enggak, sok-sokan, ngustad, dan segala macam. Ya udah biarin aja, itu kan soal. Itu kan adalah kata-kata dia. Dan itu nggak punya nilai sebelum saya bales. Dan saya bales itu reply saya bisa banyak. Diam juga reply. Lalu kemudian sampein, oh iya makasih ya, kalau misalnya sudah menunjukkan pada saya, itu juga reply. Atau kita balas, ancur, misalnya gitu kan. Itu juga balasan, gitu misalnya. Apalah terserah balasan kita apa, yang penting ya kita harus tahu bahwa kadang-kadang perhatikan baik-baik, kadang-kadang
yang juga memberikan nilai itu bukan orang yang menerima balasan kita atau jawaban kita, tapi orang yang ngelihat seluruhnya itu kadang-kadang yang perlu kita raih. Maka coba pikirkan apa jawaban yang paling maksimal yang saya bisa berikan untuk bisa memberikan keuntungan terbesar buat saya. Dan kadang-kadang keuntungan terbesar itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka kalau Anda bingung terhadap apapun yang kemudian dilakukan oleh buzzer RP itu, taruhlah mereka salah atau taruhlah mereka betul, ada satu jawaban yang sangat bisa mewakili atau yang bisa jadi jawaban yang savage bagi mereka, yaitu adalah apa? Ya sampaikan saja. Ya kalau kamu benar, semoga Allah memaafkan saya. Kalau saya yang salah, semoga Allah, kalau kamu benar, semoga Allah memaafkan saya. Kalau kamu yang salah, semoga Allah memaafkan kamu. Udah itu aja. Jadi sampein aja biar kita nggak terlalu nggak terlalu ribet dengan mereka. Karena hidup kita terlalu berharga untuk waktu kita tuh terlalu berharga untuk kita kasih pada mereka. Kasih aja waktu kita pada orang-orang yang mencintai, jangan pada orang-orang yang membenci. Dari siapa nih? Hazik Zul Hazam. Tujuan saya menikah adalah untuk berdakwah. Namun calon istri yang saya ingin khidbah lebih pandai ilmu agamanya dari saya. Apa pendapat Ustadz? Ya belajarlah. Karena bagaimanapun juga kita sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah kewajiban menjadi seorang suami adalah bima fadallallahu ba'dukum ala ba'din. Jadi dengan apa yang sudah Allah lebihkan sebagian di antara kalian kepada sebagian yang lain. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dukum ala ba'din. Ba'duhum ala ba'din, sorry. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin atau penanggung jawab atau supporter terhadap wanita. Dengan apa yang Allah lebihkan kepada sebagian daripada mereka terhadap sebagian yang lain, yaitu adalah laki-laki terhadap wanita dalam urusan penjagaan dan pendidikan kepada istrinya. Istrinya mempunyai kelebihan dalam hal pengurusan rumah dan anaknya, dan seterusnya. Berarti kalau pendidikan dan dia lebih paham ya nggak ada masalah, tapi kita juga harus belajar, sehingga kita juga bisa mendidik mereka. Jadi itu adalah ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada yang membatasi kalau suami itu harus lebih pintar daripada istrinya. Ya juga nggak semua kita pasti lebih pintar daripada istri kita. Tapi yang jelas kita harus belajar supaya kita bisa membimbing istri kita. Dari Farbi, mau nanya nih, ada orang nemu duit di jalan, terus diambil, dan dia bilang rezeki nggak akan kemana bro, gimana nanggepinya? Di dalam Islam ada hukum tentang barang temuan. Nah, barang temuan ini, kalau saya nggak salah, kalau nilainya itu besarnya itu seberapa banyak, kita andaikan saja, kalau saatnya kita hilang segitu, kita akan nyari balik nggak? Contoh misalnya ya, kalau HP kita ketinggalan, kita pasti nyari balik. Maka kalau ada orang nemu HP, nggak boleh diambil. Biarkan di situ. Nggak boleh diambil. Karena kalau kita yang hilang, kita pasti akan nyari balik ke situ. Maka kalau orangnya hilang, dia pasti akan nyari balik di situ. Maka jangan diambil. Lah gimana kalau misalnya terus nggak ada yang ngambil selama seminggu? Nggak boleh diambil. Itu sudah hukum Islam. Kalau dia mau ngambil, maka dia harus mensiarkan barang itu selama setahun penuh. Kalau setahun penuh tidak ada yang ngambil, maka dia boleh menjadi milik yang menemukan, tapi dikasih kemudian sebagian, kalau saya nggak salah, seperlimanya itu dikasih kepada negara untuk pendapatan negara. Nanti dikoreksi aja kalau ada yang salah ya. Tapi yang jelas sistemnya begitu. Di dalam Islam tidak boleh sembarang mengambil barang temuan. Karena barang temuan itu kecuali kalau misalnya nemu 5.000, nemu 1.000, nemu 2.000, nah itu ya kalau misalnya kita hilang juga kita nggak akan nyari balik. Nah kalau itu nggak ada masalah. Kapan bahas tentang Sultan Abdul Hamid? Udah saya bahas beberapa, nanti coba cek di video-video sebelumnya. Dari Mei Sarah, saya mau nanya, bagaimana ketika kita ingin melakukan nazar dengan benar? Yang saya yakini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sudah beribadah pada Allah, kita akan minta pada Allah. Maka ibadah dulu aja pada Allah. Lalu kemudian nazar ya lakukan aja. Ya Allah, saya pengen nazar untuk berkurban. Ya udah, nggak apa-apa, nazar aja. Ya sudah, tapi jangan ditambahin embel-embel yang lain. Contoh, kalau saya jadian sama Anu, saya akan potong sapi. Ya, nggak gitu juga. Itu sama aja kayak ngancem bagi saya. Jadi kayaknya kita tuh kayak ngancem Allah. Kalau enggak ya, kalau kamu nggak jadiin aku sama dia, aku nggak mau berkorban. Kalau kamu nggak jadiin aku sama dia, aku nggak mau sedekah dan seterusnya. Ya udah nazar aja. Gitu kan ya, kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, aku ingin menaklukkan Konstantinopel, dan dia beribadah supaya dia kemudian mendapatkan apa yang diinginkannya itu untuk mendapatkan pembebasan Konstantinopel. Nuzula Nuraini bertanya, tips melewati masa bagaimana agar bisa segera bangkit. Ada 3. Yang pertama adalah pelajari tentang akidah. Dan kalau akidah itu selalu pertanyaan tentang why.
Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus masuk pada surganya Allah? Semakin kita paham tentang why itu, maka kita semakin akan bersemangat. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Cari komunitas, cari kelompok, bareng misalnya dengan teman-teman anak-anak yuk ngaji. Kalau saya lagi futur ya saya temu dengan mereka yang lagi berdakwah, dan ya saya pasti akan semangat lagi kalau saya lihat mereka. Kenapa? Karena futur itu adalah datangnya kadang-kadang karena kita tuh nggak berjamaah. Kalau kita berjamaah kita jadi semangat gitu ya. Nah yang ketiga adalah ya kita berada dalam satu sistem yang mengharuskan kita untuk taat, untuk semangat, untuk senantiasa bergiroh di dalam Islam. Itu adalah tentang futur. Kalau kita sakit, dari ini dunia kami. Kalau kita sakit, nah saya kan percaya Al-Quran itu obat. Jadi baiknya mengobati diri cukup dengan baca Al-Quran rutin atau meruqyah ke ustadz peruqyah. Gimana? Sakit wajibnya itu adalah sabar. Sedangkan berobat itu adalah hukumnya sunnah. Maka nggak berobat itu tidak dosa. Tapi berobat dapat pahala. Paham ya? Karena hukum daripada sakit, ketika kita mendapatkan sakit, hukumnya adalah sabar. Wajibnya itu sabar. Jadi kalau Anda nggak sabar, Anda berarti dosa. Wajibnya ketika sakit sekali lagi adalah sabar. Berobat hukumnya sunnah. Berarti kalau kita sakit, lalu kita merasa yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, lantas kita cuma mencukupkan diri untuk baca Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda kalau mau berobat itu pun dapat pahala. Karena berobat hukumnya sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk berobat ketika sakit. Maka berobat adalah sunnah, tapi tidak sampai wajib. Sedangkan wajibnya ketika sakit sekali lagi adalah bersabar. Mau tanya tentang King of the Lips. Nanti saya taunya King Sifrun, saya taunya gitu ya. Nanti antum tanya aja sama dia ya. Itu mungkin bawahannya dia itu kali ya. Saya nggak ngerti lah. Mau tanya terkait materi Beyond the Inspiration. Bagaimana cara mengatasi penyakit wahan? Terkadang suka kambuh, terutama ketika mendapatkan nikmat dunia. Wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jadi wahan itu adalah cinta dunia dan benci yang namanya mati. Dari mana munculnya cinta dunia? Dari tulul amal, dari berpanjang angan-angan. Kita merasa akan hidup selama-lamanya. Kita merasa bahwa kita nggak akan pernah mati. Kita merasa mati itu ada hubungannya dengan sakit dan sehat. Kita merasa mati itu ada hubungannya dengan tua dan muda. Maka kita menunda amal-amal kita. Lalu kemudian kita terikat dengan dunia. Karena kita tulul amal, berpanjang angan-angan. Maka obatnya adalah ya mengingat mati, zikrul maut. Lihat tuh banyak orang mati, ingat-ingat mati, lihat kemudian pelajaran-pelajaran yang terjadi sebelumnya. Itu baru kemudian menghantarkan kita pada ya tidak panjang angan-angan. Yang kedua, balik lagi visi. Maka di dalam Islam itu sebelum Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk syahadat. Dan syahadat ini adalah penegasan visi. Jadi manusia tuh jadi visioner ketika dia tuh sudah bersyahadat. Dia tahu dia akan kemana. Dia tahu sekarang dia ada di mana. Dan dia tahu bagaimana cara mencapai apa yang dia inginkan. Maka dia tidak akan pernah untuk, dalam tanda kutip, hubud dunia. Karena dia tahu ini dunia cuma segini aja. Makanya hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu dibandingkan dengan sayap nyamuk nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau sekarang aja kita lihat bagus, tapi ketika kita lihat nanti sudah selesai pada waktunya, yaitu nggak lebih daripada sayap nyamuk, maka sebenarnya tidak berharga dalam pandangan akhirat tentunya. Makanya Rasul mengambil beberapa contoh yang sekali lagi hanya bisa untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Seperti memasukkan setetes air, lalu mengangkat, lalu kemudian setetes yang turun atau dua tetes yang turun daripada jemari kita, itulah dunia dan seisinya, sementara akhirat yang Allah tahan bagi orang-orang beriman seperti lautan tersebut. Jadi itu adalah tentang wahan, gitu ya. Mengatasi iman yang turun naik, tadi sudah saya sampaikan kuncinya 3. Yang pertama adalah mempelajari ataupun kembali mengulang materi tentang akidah, tentang keimanan. Yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah taat pada Allah, syariah, memaksakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Cara vektor, mau tanya kalau ngelamar perempuan itu harus bilang ke perempuannya dulu atau langsung ke orang tuanya? Saya sudah bahas dalam materi khitbah dan ta'aruf ketika kita bahas tentang ngaji jomblo, episode 1 sampai dengan episode yang ke-16. Kembali lagi rujuk ke ngaji jomblo. Rini Safitri, gimana ya ngomong tentang keadaan Indonesia? Apakah saya salah jika saya berpikir lebih baik saya terjebak Mugen Sukiyomi kali ya, bukan Sukoyomi. Sukiyomi atau Sukoyomi sih. Daripada hidup di negara ini, enggak lah. Jadi gini ya, Allah melahirkan Musa itu pas banget untuk mengatasi Firaun.
Jadi Musa ya nggak bisa kemudian merasa bahwa kenapa aku dilahirkan di dunia kayak gini, di tempat yang kayak gini. Ya enggak, karena Allah sudah menyediakan tempat yang memang untuk dia berprestasi. Ingat bahwa pelaut yang hebat tidak lahir daripada laut yang tenang. Berarti kita tuh ketika dilahirkan dalam kondisi kayak gini, berarti Allah memberikan amanah bagi kita karena Allah tahu kita bisa untuk nyelesain permasalahan ini. Jadi jangan lihat permasalahan sebagai sesuatu kesialan atau sesuatu hal yang buruk. Tapi anggaplah itu adalah berarti Allah mengamanahkan kita sesuatu yang mungkin nggak diamanahkan pada generasi-generasi yang lain. Jadi kira-kira gitu ya. Dari Nurul Wulan, tips belajar bahasa Arab. Nah, saya aja bahasa Arabnya nggak bagus gitu kan. Tanya sama Ustadz Adi gitu ya. Tanya sama Ustadz Abdul Somad. Tanya sama Ustadz Hanan Ataki yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Tapi yang jelas sih teori ya, teorinya. Ini bahasa apa saja, termasuk bahasa Inggris, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Turki, termasuk bahasa Cina, termasuk bahasa Korea, atau bahasa apapun juga. Itu ada namanya kurva belajar. Kurva belajar itu 10.000 jam, itu baru bisa master, gampangnya begitu. Yang jelas saya sudah pernah bahas juga dalam Habits. Kalau kita mau mempelajari satu bahasa, itu ya kita harus tinggal yang ini ideal ya, yang native bersama dengan orang-orang itu. Dan kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Karena saya ketika pergi ke Jepang, itu ada orang-orang sudah tinggal 3 tahun di Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena tinggalnya sama orang Indonesia. Tapi ada orang yang tinggal di Jepang cuma 6 bulan, dia bisa bahasa Jepang. Kenapa? Tinggalnya sama orang lokal. Makanya kalau guyonan orang, gampang. Belajar bahasa Arab, gampang. 3 bulan makan kurma, pasti bisa bahasa Arab. 3 bulan makan kurma, pasti bisa bahasa Arab. Jamin, 3 bulan makan kurma, itu bisa bahasa Arab. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Makan kurmanya di Arab. Paham ya? Jadi balik lagi ya, native speaker itu belajar bahasa. Tapi kalau teori bisa dipelajari di Indonesia. Ada nahu, ada sorofnya. Nah itu teorinya dipelajari. Perubahan katanya kayak apa, nyusun katanya kayak apa, posisi katanya kayak apa, yang mana fiil, yang mana fa'il misalnya, yang mana isim, yang mana maf'ul dan seterusnya. Itu semuanya bisa dipelajari secara teoritis ya. Tapi kalau ingin fluent, ingin berbahasa secara fasih, ya itu mau nggak mau harus harus habits gitu ya. Mana lagi nih? Dari Hendry. Oh enggak, ini enggak ada pertanyaan. Gimana cara menghadapi rasa ragu? Ragu itu ada kalau kita kurang ilmu. Kalau kita sudah punya ilmunya, kita nggak akan ragu. Ragu itu datang karena kekurangan pengetahuan. Takut itu datang karena kekurangan pengetahuan. Kalau kita sudah punya bukti yang cukup, ilmu yang cukup, insya Allah itu akan hilang sendiri. Maka belajar. Saya masih bingung, Hanum Salsabila, boleh atau tidaknya tentang mendengarkan lagu atau musik, mohon pencerahannya. Jadi gini, sebentar, saya cuma menjelaskan secara ringkas aja ya, secara ringkas teman-teman sekalian. Urusan musik ini adalah urusan yang benar-benar diperdebatkan di dalam Islam, atau ikhtilaf, atau ada perbedaan di dalam pandangan para ulama. Contoh misalnya, ulama-ulama yang bermazhab Hambali gitu kan ya, seperti misalnya contoh ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia misalnya, contoh, atau ulama-ulama manapun yang bermazhab Hambali, biasanya cenderung mereka mengambil pendapat bahwa musik itu haram. Mau dikit, mau banyak, musik itu haram. Alat musik itu haram, karena itulah nyanyian itu juga haram. Contoh misalnya, di Indonesia yang mengambil pendapat kayak begini adalah contoh misalnya Ustadz Umar Mita. Dan saya sangat respect pada beliau dan saya sangat menghargai pendapat beliau karena beliau punya hujah, beliau punya dalil. Tapi ada pendapat yang lain, misal ulama-ulama Azhar atau Al-Azhar Mesir itu cenderung untuk memperbolehkan musik selama musik itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, musik itu misalnya tidak dinyanyikan dengan cara yang mungkar, misalnya contoh dengan buka baju, buka aurat, dan tidak mengandung lirik-lirik yang bermaksiat. Itu adalah salah satu contoh pembolehan dengan beberapa syarat. Kok bisa sih dalil yang sama itu bisa jadi peneluran sebuah hukum yang berbeda? Sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang membedah dalil, dan saja, kata-kata dan saja, itu sudah bisa mengakibatkan hal-hal yang berbeda. Contoh misalnya, Felix dan Ummu Alila pergi ke pasar. Dannya ini dan apa? Dan bersama, dan penghubung, dan pemutus, atau dan yang mana?
Beda lagi kalau dikatakan Felix pergi ke pasar dan Ummu Alila, itu beda lagi. Nah, jadi cara kita melihat dalil ini, kita menempatkan dalilnya kayak apa, sehingga hasilnya juga bisa jadi berbeda. Dan tidak hanya pada urusan musik saja, bahwa kaum muslimin itu punya ikhtilaf, bahwa ulama itu punya perbedaan dalam memandang itu. Ya termasuk dalam sholat juga ada ikhtilaf. Dalam memandang misalnya contoh doa bersama boleh atau tidak, itu juga ada ikhtilaf. Memandang kemudian hukum hukum memperingati maulid misalnya, itu pun juga ada perbedaan, and that's okay, nggak ada masalah, itulah kekayaan Islam. Adanya perbedaan di dalam Islam itu bisa jadi mempermudah umat dalam melakukan sesuatu hal, karena bisa jadi fleksibel dalam satu hal, dan bisa jadi kemudian mereka punya pilihan dalam hal-hal yang lain, sehingga tidak menyusahkan mereka untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ikhtilaf-ikhtilaf di dalam hukum-hukum Islam, dan musik adalah salah satunya. Kalau saya mengambil apa? Saya mengambil pendapat ulama-ulama Azhar yang memperbolehkan musik selama dalam batas-batas tertentu, dan tidak memperbolehkan musik ketika itu sudah menjadi sebuah wasilah untuk bermaksiat. Ya mohon maaf banget kalau saya ada orang-orang yang nggak setuju, nggak apa-apa, pertahankan aja pendapat Anda. Toh kita bisa kok untuk kemudian sama-sama jadi orang muslim dengan mengambil pendapat yang berbeda tanpa saling ribut. Yang penting kemudian taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana lagi nih? Masih meluluhkan hati ortu, harus lihat berapa 16 episode Ngaji Jomblo. Aisyah Cik lagi, wajarkah kalau wanita yang buka langkah dahulu untuk berjumpa dengan keluarga lelaki? Ya nggak ada masalah. Emang kenapa? Nggak ada larangan kan, nggak ada dosa kan. Yang dosa itu kalau maksiat, dan malu itu kalau maksiat. Gozul life after, saya terlalu Islam, lalu kemudian murtad, dan kembali lagi ke jalan Islam, alhamdulillah. Tapi apa saya harus bersyahadat di hadapan ulama atau saksi? Ataukah cukupkah dengan bersyahadat ulang? Insya Allah cukup dengan bersyahadat ulang. Karena setahu saya, Raja Najas itu ketika bersyahadat itu saksinya cuma Allah. Karena itulah ketika beliau wafat dan beliau tidak diketahui keislamannya, Rasul yang mengabarkan pada para sahabat bahwa dia sudah Islam, sehingga terjadi sholat goib. Nah, sehingga dikatakan bahwa apakah sah seseorang itu bersyahadat sendiri saja? Ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Artinya tidak harus pakai saksi atau bersyahadat ulang di depan ustadz atau di depan para ulama, enggak gitu ya. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Mau tanya apakah dari Nur Malasari, apakah sholat duha di jam kerja, apakah sesuatu yang salah? Ya minta izin dong sama yang punya kontrak. Intinya kalau kita sudah dikontrak sama seseorang itu, maka kita tuh ya waktu kita tuh sudah kita berikan gitu loh maksudnya. Nah, dan boleh-boleh saja kita bilang, saya minta izin untuk sholat duha ya. Ya kalau misalnya bosnya bilang, ya nggak ada masalah, kamu sholat duha berapa lama? Ya paling 5 menit atau 10 menit Pak, ya udah nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada juga orang sholat duhanya setengah jam, atau sholat duhanya 1 jam, itu mengganggu pekerjaan. Nah kalau mengganggu pekerjaan ya tergantung orang yang ngasih kerja ridho atau tidak. Diobrolkan saja kalau yang kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan dibenturkan. Jadi saya mau protes, kenapa tempat kerja saya itu tidak memperbolehkan sholat duha? Ternyata setelah ditanya bosnya, masalahnya gini Pak, dia tuh sholat duhanya itu setengah jam atau sampai 1 jam. Ada yang kayak gitu. Karena ada yang pernah ngasih tahu saya, ya ternyata ya wajar aja bosnya ngamuk. Sholat duhanya setengah jam dan 1 jam sampai tiduran. Ya wajar lah, kemudian kerjanya nggak produktif. Gitu ya, jadi itu adalah tentang sholat duha. Jadi obrolin aja dengan yang memberikan kerja. Dari Hardi Apriansyah, amalan apa saja Ustadz untuk mendatangkan rezeki yang lapang dalam situasi pandemi sulit ini? Yang saya lakukan banyak-banyak istighfar, dan Allah yang punya rezeki. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia suka. Banyak-banyak istighfar. Allah pasti akan ngasih rezeki kepada hambanya selama dia belum datang ajalnya. Jadi maksudnya selama dia belum selesai rezekinya. Kalau sudah selesai rezekinya, ajal pasti datang. Artinya selama dia masih hidup, rezeki pasti masih ada. Banyak-banyak istighfar. Itu yang saya lakukan, banyak-banyak istighfar. Dari Nurul Aisyah, apakah pakai masker termasuk masalah melebarkan niqab bagi akhwat? Wallahu a'lam. Saya nggak terlalu paham tentang masalah fikih niqab. Apakah pakai masker termasuk melebarkan niqab? Karena balik lagi, ada pendapat yang memang mewajibkan niqab atau pakai cadar. Ada pendapat yang tidak mewajibkan. Kalau saya memilih pendapat yang tidak mewajibkan. Nah, sehingga kalau ini coba nanti ditanya pada yang lebih paham tentang masalah fikih tentang niqab ya. Mana lagi tadi? Ini Aida Zahra, Afwan mau bertanya, kan sering menyebutkan ayat-ayat sains dalam konten-konten. Apakah
Saya penasaran ayat-ayat sosial di dalam Al-Quran apa saja ya? Sosial yang dimaksud apa? Kalau sosial yang dimaksud adalah cara kita berinteraksi dengan manusia yang lain atau cara kita untuk berinteraksi dengan alam, maka hampir semua Al-Quran isinya itu. Karena syariah itu adalah bagaimana cara kita mengatur aktivitas kita dengan orang lain. Kan syariah di bidang muamalah itu adalah bagaimana cara kita mengatur aktivitas kita kepada orang lain. Maka di dalam Islam ada satu kitab, contoh misalnya yang ditulis oleh para ulama, judulnya misalnya salah satunya Nizamul Ijtimai. Bagaimana bersosialisasi, aturan bersosialisasi pada yang lain. Bagaimana statusnya wanita, bagaimana statusnya pria, bagaimana wanita dan pria berinteraksi, bagaimana kita dengan keluarga berinteraksi, suami istri dan segala macam. Itu semua hukum sosial. Nah, dengan kata lain ya, Islam tuh kalau misalnya dikatakan apakah ada hukum sosial atau tidak, itu berhamburan di dalam Al-Quran. Kalau ayat-ayat sains ya itu seadanya aja sih sebenarnya. Itu cuma untuk hiburan aja. Karena mukjizat Al-Quran itu bukan pada ayat-ayat sains, bukan. Mukjizat Al-Quran itu ada pada tata bahasa. Gitu kan ya, ada pada tata bahasanya Al-Quran. Apa pandangan saya tentang dari Mas Idris Sobari? Apa pandangan saya tentang emansipasi? Islam adalah agama pertama yang terang-terangan, nyata-nyata menentang bias gender, menentang penghinaan atau perendahan terhadap gender wanita. Itu Islam pertama kali dengan sangat terang-terangan menentang itu. Itu jadi bagaimana Islam kemudian mengatur tentang emansipasi. Contoh yang paling nyata, ya dulu ketika perempuan itu dianggap penyakit ketika haid. Tapi Islam kemudian mengatakan enggak, itu bukan penyakit. Mereka boleh didekati dengan cara-cara tertentu. Yang enggak boleh hanya mohon maaf disetubuhi ketika lagi haid. Contoh lagi, wanita enggak pernah dapat warisan. Bahkan wanita jadi bagian daripada warisan. Tapi Islam mengatakan wanita dapat warisan. Dan seterusnya. Terlalu banyak untuk saya bahas. Anda boleh baca buku judulnya Wanita Berkarir Surga. Di situ saya bahas posisi Islam terhadap emansipasi, terhadap feminisme dan segala macam. Di situ saya bahas lengkap di situ ya. Bukunya ditulis oleh saya dan tim Hijab Alila. Salam dari Ana di Sudan, dari Alwi Fatin Mubarak. Masya Allah, antum afdol minni. Antum lebih afdol daripada saya untuk menjelaskan Islam dan menjelaskan kebaikan. Orang tua saya meminjam uang riba, apakah halal bagi saya untuk makan dari uang itu? Ada dulu pertanyaan juga ketika orang-orang di kampus ya, ketika bapaknya tuh kerja di bank, lalu bagaimana hukumnya? Apakah dia boleh makan daripada uang bapaknya? Jadi gini, yang menjadi problem adalah bapaknya. Bapaknya nyari uang dengan cara yang tidak halal. Tapi hanya saja kalau kita jadi anaknya, ya sebenarnya kita bisa berhusnuzon bahwa apa yang dihasilkan dari orang tua kita itu yang dikasih ke kita kan nggak melulu dari hasil riba. Bisa jadi kemudian ada bagian-bagian yang halal yang dia lakukan. Contoh misalnya, ketika dia di bank, misalnya taruhlah dia jadi seorang teller, itu kan nggak semua gaji dibayarkan kan karena berkaitan dengan transaksi 4 itu. Memberi riba, menerima riba, menjadi saksi daripada riba, dan satu lagi itu adalah memberi, menerima, menjadi saksi, satu lagi apa? Yang menandatangani ya, yang menandatangani riba itu. Artinya ya tidak semua pekerjaannya itu menyangkut tentang 4 hal yang diharamkan itu, yang menjadi proses haramnya riba itu. Bisa jadi kemudian dia disuruh datang memang karena bagian daripada karyawan itu. Contoh misalnya, saya gaji kamu 3 juta ya, apa kerjaan kamu? Ya kerjaan kamu gini. Tapi kan nggak semua yang dia lakukan itu berkaitan dengan itu. Ya udahlah kita husnudzon bahwa apa yang diberikan kepada kita itu hasil bagian daripada yang halal. Walaupun tugas kita tetap nyampein ya, saya maunya adalah dapat uang yang halal. Hanya dalam perkara-perkara kayak gini kita juga nggak bisa bilang bahwa itu sepenuhnya adalah haram. Karena uang itu dinamakan uang haram tuh bukan karena ada tulisan haramnya banyak-banyak. Sebentar. Ya, balik lagi, alhamdulillah. Tips untuk menyukai bahasa Arab. Kalau tips untuk mau menyukai yaitu kita harus belajar tentang why. Kenapa kita mau belajar bahasa Arab? Dan itu banyak ya. Karena itu bahasa surga, karena itu adalah bahasanya Nabi, karena Al-Quran sendiri adalah berbahasa Arab, dan kita nggak mungkin mengerti secara total tentang Islam kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, dan seterusnya. Jadi ya banyaklah kalau itu tentang motivasi, nanti belajar aja tentang motivasi belajar bahasa Arab gitu ya. Dapat uang hasil jadi online.
Rifki Muhammad Siddiq. Saya dapat uang dari hasil judi online. Wah, gila nih gitu kan. Oke. Lantas uangnya dipakai amal baik, nyumbang buat masjid, sedekah ke fakir miskin, ke panti asuhan. Bagaimana hukumnya? Mohon maaf, di dalam Islam itu amal soleh itu ada dua. Pertama adalah niatnya itu baik, yang kedua caranya adalah dengan cara yang baik. Berarti satu, niatnya adalah yang baik, yang kedua adalah caranya yang baik. Nah, kalau kita punya uang dari hasil judi online, kita niatkan untuk sedekah, itu niatnya baik. Tapi pertanyaannya, apakah caranya baik? Ternyata tidak. Maka Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, karena itu terhadap Mas tadi yang nanya, Mas Rifki, pertahankan niatnya, ubah caranya gitu kan. Jangan pakai dari judi online. Ya, kecuali kalau sudah tobat, ya udah tobat, berhenti ya, udah berhenti semuanya, ya sudah. Maka itu insya Allah diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah gitu ya, wallahualam bishawab. Tapi ya kalau udah berhenti kan sudah selesai, maka kita nggak ngulangin lagi ya. Sudah, uangnya bukan berarti jadi uang haram, ya itu bisa dimanfaatkan. Gitu kan ya. Bagaimana hukumnya dari Mas Taufik jika kita mau berkurban? Oke, jika kita mau berkurban tapi belum akikah sama orang tua, bagaimana hukumnya? Apakah melakukan akikah terlebih dulu? Nah, ini seringkali ditanyakan. Teman-teman sekalian, melakukan kurban tidak wajib untuk bersyaratkan akikah. Jelas ya? Jadi akikah itu bukan syarat untuk boleh berkurban. Akikah hukumnya adalah sunnah. Sedangkan kurban hukumnya juga sunnah. Bagaimana mungkin Anda mensyaratkan yang sunnah dengan sunnah yang lain? Artinya ya tidak masuk. Jadi kalau misal pun kita belum berakikah dan kita mau kurban, nggak ada masalah. Karena kurban itu adalah akikah itu adalah sunnah bagi orang tua kita, bukan bagi kita. Jadi saya mau mengakikahkan diri saya sendiri. Ya gimana ya, orang akikah itu sunnah bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Kecuali kalau dia kasih uang ke orang tuanya, ibu tolong dong akikahin saya. Nggak ada masalah, ibunya yang keluar duit gitu kan ya. Walaupun duitnya dari Anda. Tapi ibunya atau bapaknya mengakikahkan. Gitu ya. Kalau dia pun sudah dewasa nggak apa-apa. Kalau dia sudah dewasa, ibu bapaknya mau mengakikahkan dia, karena dulunya nggak punya uang, nggak ada masalah. Dulu juga anak saya akikahin baru udah gede karena nggak ada uang gitu ya. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Tapi Anda sekali lagi tidak disyaratkan untuk akikah bagi orang-orang yang pengen kurban. Kurban aja, nggak ada syarat bahwa harus akikah terlebih dahulu. El Nino, De Phoenix. Kita harus berdoa dan berikhtiar. Apa batasan ikhtiar kita? Sampai sudah nggak bisa lagi. Jadi ikhtiar itu batasnya adalah pilihan kita. Kalau sudah nggak bisa lagi kita lakukan, berarti itu sudah batas daripada ikhtiar. Contoh, udah berobat tapi masih mati juga, ya udah berarti itu sudah ikhtiarnya sudah maksimal, gitu maksudnya. Jadi sampai kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau masih bisa kita lakukan, itu masih dihisap. Adit Magenta Putra. Apabila orang tua selalu ikut campur dalam rumah tangga, apabila kita tidak ikut arahan, beliau marah dan mengolok-olok. Saya selalu menyarankan kalau sudah nikah, jangan tinggal serumah. Bagaimanapun juga itu biasanya ada masalah. Karena itulah teman-teman sekalian, kalau sudah nikah itu usahakan tinggal di tempat yang berbeda. Kalaupun kita harus tinggal di satu rumah gitu kan ya, lalu kemudian kita sama orang tua kita yang suka ikut campur, maka kita harus draw the line. Kasih kemudian batas. Ibu, bukan berarti saya nggak sayang ibu, saya sayang banget sama ibu. Kalau seandainya saya kemudian harus mengorbankan nyawa saya untuk ibu, saya rela. Tapi mohon maaf Bu, dalam hal ini ada batas di mana ibu boleh ikut campur dalam keluarga saya. Saya bukan menolak, tapi ibu boleh ngasih saran, tapi ibu nggak boleh ikut campur. Ibu boleh ngasih pertimbangan, tapi yang ngambil keputusan adalah saya. Bapak boleh ngasih pertimbangan, tapi yang memutuskan adalah saya. Draw the line. Karena bagaimanapun juga Anda bertanggung jawab atas anak orang lain, yaitu adalah istri Anda. Atau misalnya suami Anda, dan seterusnya. Gitu ya, draw the line. Itu sudah pernah saya bahas tentang draw the line. Jelasin tentang orang sholat, tapi nggak ruku sujud, cuma hanya mengingat saja. Itu bukan sholat dong. Kan sholat kan ada definisinya. Definisi sholat yang saya tahu ya, ketika kita belajar fikih sederhana itu ya. Sholat adalah sebuah bentuk ibadah ritual kepada Allah di jam-jam yang sudah ditentukan dengan cara-cara yang ditentukan dari takbiratul ihram sampai ke salam. Ya berarti ada sujud dan ada ruku. Tapi kalau misalnya dia bukan sujud dan bukan ruku, cuma mengingat Allah saja, berarti zikir, bukan sholat, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu.
Naik turun iman dari Mas Slamet Hinding, sudah saya bahas tadi, ada 3 tadi, coba diputar di awal aja. Kasih tips untuk yang jauh dari tenang dan kurang nikmat beribadah agar kembali semangat beribadah, nyari ilmu selayaknya seorang muslim yang baik. Saya sampaikan kemarin dalam materi alihkan dan simpangkan. Itu ada Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran. Saya lupa ayat berapa, tapi coba cari aja. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wa khailil musawwamati wal an'ami wal has. Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi intinya adalah kalau orang tuh melihat terlalu banyak pada dunia, itu akan membuat dia tuh merasa kecewa, membuat dia merasa nggak tenang, membuat dia merasa deg-degan. Dan kenapa dia tidak menemukan ketenangan? Karena dia salah nyari. Dia nyarinya di dunia. Padahal ketenangan itu Allah turunkan dalam hati manusia. Allah turunkan dalam hati manusia. Jadi mintanya ke Allah. Maka Allah bilang, wallahu indahu husnul ma'ab. Maka kembalilah kepada Allah, itulah tempat kembali yang paling baik, karena allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, adalah Allah yang telah menurunkan ketenangan ataupun kebahagiaan di dalam hati kaum mukmin, gitu ya. Juanda Naful Hidayat. Bagaimana cara istiqomah, tahajud, dan menundukkan pandangan? Setahu saya tahajud itu dimulai dari sebelum tidur. Jadi dari siangnya kita menjaga makanan, kita banyak berzikir pada Allah, minta dibangunin pada malamnya, minta kita jangan dibuat malas dan seterusnya. Baca Quran ketika sebelum tidur, baca doa dan seterusnya, sehingga kita bisa bangun dengan baik dan melakukan tahajud. Ya gitu aja, istiqomah ya harus terbiasa, habits terus menerus. Double D. Bagaimana ketika kita ketika orang yang kita sukai dilamar orang lain, cari yang lain lah, emang kayak nggak ada yang lain aja. Antum terlalu banyak berangan-angan dan sudah main perasaan. Sorry, bukan nggak ngerti perasaan antum. Saya ngerti banget karena saya pernah jadi baper kayak gitu. Saya sebelum muslim itu pernah mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Kenapa? Karena saya itu terlalu naif dan nggak melihat bahwa dunia ini banyak orang sebenarnya. Gitu ya, cari orang yang lain. Pasti ada. Kalau Anda itu dilamar orang lain ya berarti dia yang sial. Kenapa? Tidak mendapatkan Anda. Asik. Enggak juga kali. Gitu ya. Tinggal beberapa menit lagi tampaknya. Sorry kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan banyak banget. Sampai habis sorry, tapi mudah-mudahan beberapa pertanyaan lagi bisa kita jawab. Dari J Channel, pengen produktif nulis buku, mungkin ada tekniknya. Kalau saya nulis buku tuh karena saya merasa harus, itu balik lagi ada why. Saya merasa harus menyebarkan pemikiran ini, maka saya nulis buku. Kalau kita punya why yang kuat, kita pasti nulis. Mau ada orang yang baca, orang yang nggak baca, bodoh amat. Yang penting saya mau nulis, itu aja. Kalau saya begitu sih. Makanya buku saya yang kedua, Muhammad Al-Fatih, itu ketika saya nulis, di pertengahan itu editornya bilang gini, ini kamu yakin ada yang baca kayak gini? Ini kayaknya membosankan deh, kayak buku sejarah. Kayak buku sejarah sekolah. Saya bilang, saya nggak peduli sih. Yang penting saya mau nulis saja tentang Muhammad Al-Fatih. Karena setidaknya saya mau buku ini jadi sebuah warisan saya. Kalau seandainya saya nggak bisa ngurusin anak-anak saya sampai mereka gede, mudah-mudahan buku ini jadi penggantinya. Maka saya kemudian nulis buku itu untuk anak saya. Ya, ternyata orang suka, ya alhamdulillah. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat sombong dan ria? Asik. Ini susah bagi saya gitu kan ya, karena saya tuh merasa kesombongan saya tinggi gitu kan. Enggak. Sombong itu ketika kita merasa bahwa kita bisa. Ingat, kenapa kemudian setan itu sombong? Karena dia merasa lebih, karena dia merasa bisa. Maka kunci daripada kita agar tidak terjebak dalam kesombongan adalah bahwa kita tuh melihat yang lebih tinggi, yang bisa melawan lebih tinggi daripada kita. Makanya kan kalau kita ngelihat orang-orang yang berdosa, kita melihat bahwa dia punya kesempatan untuk bertaubat, dan kita nggak mau kemudian untuk jadi kayak dia, dan kita melihat orang-orang yang berdosa itu karena dia menyesal atas perbuatannya, kita iri dengan dia. Dengan orang yang berilmu, kita iri dengan ilmunya. Ya kayak gitu-gitulah. Kita selalu mencari apa sih yang orang tuh lebih baik daripada kita, karena pasti ada. Karena ketika kita merasa lebih baik daripada orang, itu sudah pasti lebih buruk. Makanya jangan merasa, gitu ya. Jangan merasa lebih baik, merasa lebih buruk bagus. Sekar Komala, kata belajar itu baiknya mencatat dengan cara menulis, tapi tulisan saya jelek dan akhirnya lebih milih nyatat di HP atau ngetik. Nah, bagusnya gimana? Ya nggak apa-apa, ngetik juga bagus, nulis di HP juga bagus, itu kan juga nulis. Gitu kan. Tapi ya memang ada magic sih dengan tulis tangan. Percaya nggak sih? Saya sampai sekarang kalau nulis buku masih nulis pakai
pakai pena dan kertas. Nggak tahu, saya old school kayaknya. Tolong jawab dari Sabta Ainun, kenapa seseorang bisa tidak punya sahabat tapi teman banyak? Kenapa seseorang bisa tidak punya sahabat tapi teman banyak? Nggak tahu, kenapa Anda membedakan antara teman dan sahabat? Mungkin karena sahabat tuh yang dekat, teman tuh banyak. Ya karena dia tidak bisa bersahabat. Setahu saya, yang disebut dengan sahabat adalah seseorang yang berbagi dengan kita dengan visi misi kita. Jadi, kenapa Anda belum punya sahabat? Mungkin karena Anda belum punya visi misi, atau Anda belum ngasih tahu visi misi itu pada orang lain sehingga dia tertarik untuk membersamai Anda karena visinya sama. Itu setahu saya ya, Allah a'lam. Pendapat terkait vaksin. Nah, ini terkait tentang vaksin gimana, atau artikel yang ada artikel yang mengharapkan vaksin. Kalau vaksin dia apakah Ustaz sudah divaksin? Jadi gini, pandangan saya tentang vaksin adalah bahwa berobat. Jadi gini, vaksin bagi saya itu adalah sesuatu yang mubah dalam berobat, sesuatu yang boleh dalam berobat. Kalaupun ada kandungan yang haram di dalam vaksin, maka menurut Ustadz saya, yang kemudian saya percaya dan saya yakini, namanya Ustadz Siddiq Al-Jawi, itu menulis tentang satu pendapat tentang vaksin yang kalau seandainya pun bahannya haram, beliau membahas dan akhirnya berkesimpulan, sebagaimana juga ulama-ulama sebelum beliau pernah berkesimpulan, berobat dengan perkara yang haram, hukumnya adalah makruh. Jadi tidak sampai haram. Sekali lagi saya tegaskan, kalaupun di vaksinnya ada yang haram, berobat dengan perkara yang haram itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Paham ya? Jadi contohnya taruhlah ada babi di situ, ada gen babi atau ada apalah di situ. Berobat dengan vaksin yang ada babinya, yang ada kandungan babinya, maka hukumnya tidak sampai haram, hukumnya makruh. Paham sampai di sini ya? Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dulu. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah vaksin haram. Haramnya kenapa dulu? Harus ada penjelasan. Haram karena yang produksi orang Cina. Kalau bukan orang Cina, misalnya. Jadi kalau saya sudah divaksin atau belum? Saya belum divaksin karena saya belum ketemu waktu yang pas dan kondisi yang pas. Karena walau misal saya sudah kena COVID atau belum, saya juga nggak ngerti. Kayaknya sih pernah kena, tapi belum ada legalitas positifnya. Walaupun kayaknya sudah pernah kena, tapi insya Allah lah mungkin kalau sudah ya sebulan atau 2 bulan lagi sudah nggak ngantri, sudah agak lumayan. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan yang pas, saya nggak ada masalah sih kalau divaksin. Jadi saya tidak menganggap bahwa vaksin itu haram. Karena di dalam sejarah Islam, pernah juga dalam sejarah Islam Utsmani, jadi Daulah Khilafah Utsmani itu pernah untuk menginokulasi penyakit cacar. Dan juga pernah melakukan proses untuk menciptakan sebuah imun buatan, ya vaksinasi sebenarnya, pada orang-orang yang sakit. Dan itu secara ilmiah diperbolehkan. Dan kita serahkan pada para ahlinya. Sekali lagi, walau bisawab, sorry kalau teman-teman tidak sama pendapatnya, tapi itu pendapat yang saya ambil. Kalau Anda punya pendapat dan itu adalah sesuatu yang punya dalil, monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya dalil, jangan bilang bahwa vaksin itu haram gara-gara agama. Karena kalau Anda bilang vaksin itu haram gara-gara agama, contoh Islam mengharamkan vaksin, Anda harus punya dalilnya dulu. Tapi kalau Anda bilang, saya nggak mau divaksin aja, bukan alasan agama, ya nggak apa-apa. Orang-orang barat juga banyak menolak vaksin walaupun dia tidak pakai agama. Jadi sah saja kalau Anda nggak mau divaksin karena alasan yang lain. Saya nggak mau divaksin, kenapa? Takut, ya nggak ada masalah. Saya nggak mau divaksin, kenapa? Nggak percaya, ya nggak ada masalah. Saya nggak mau divaksin, kenapa? Ini konspirasi, ya nggak ada masalah. Yang penting kalau Anda ngomong kalau ini haram, berarti Anda harus siapin dalil. Dan bagi saya, dalil di dalam agama tentang vaksinasi itu adalah sesuatu yang boleh. Kalau bahannya haram sampai titik makruh, tapi tidak sampai titik haram. Bahkan ketika itu adalah sebuah pendapat para ahli yang mengatakan bahwa semua penduduk itu harus divaksin sampai pada persen tertentu untuk contoh mengejar herd immunity dan segala macamnya, maka ya bisa saja pemerintah tuh melakukan sebuah tindakan paksaan agar orang-orang tuh mau divaksin. Itu ya tindakan yang bisa dibenarkan sebenarnya. Jadi sebenarnya gini ya, yang saya pengen kasih tahu. Mbok ya kita tuh adil. Contoh adil tuh kayak gini. Kalau misalnya kita itu tidak mengerti dalam satu hal gitu kan ya, kita nggak boleh langsung nuduh bahwa itu adalah konspirasi. Contoh misalnya, kalau semua kita tuduh konspirasi ya
kita nggak usah berobat ke dokter dong jadinya, karena kita bilang bahwa wah dokter itu konspirasi gitu kan ya, konspirasi barat. Kenapa? Belajarnya aja sama orang-orang barat. Kita mencukupkan diri dengan tadi Quran dan Tibun Nabawi misalnya. Ya nggak ada masalah sih, tapi jangan kemudian kita gebiah uya bahwa semua yang tidak datang daripada dalam tanda kutip timur atau semua yang datang dari barat itu adalah sesuatu yang salah. Fair aja. Saya tahu ada banyak masalah dalam urusan ya rezim misalnya. Rezim ini saya tahu ada banyak problem yang kita bisa ambil masalah di situ, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang dilakukan oleh pemerintah itu juga salah, enggak juga. Nah, makanya dalam urusan vaksin ini ya sudah serahkan aja pada ahli. Toh juga nggak semua ahli-ahli yang berbicara tentang vaksin itu adalah orang-orang yang tidak berpihak pada agama. Ada di antara mereka yang benar-benar juga peduli dengan agama, saya pikir yang bisa dijadikan sebagai patokan-patokan. Dan kalau mereka sudah ngomong dengan satu fakta-fakta tertentu, itu menjadi sebuah fakta yang dihukumi oleh dalil. Nah, makanya ya gini deh, jangankan kita bicara vaksin ya. Kita bicara tentang sholat saja, itu banyak orang-orang yang protes. Banyak orang-orang protes, kenapa sholat harus dijarang-jarangin? Kenapa kemudian sampai sholat Jumat itu ditiadakan? Kenapa sholat jamaah di masjid ditiadakan? Itu aja banyak yang protes dan nggak sepaham gitu maksudnya. Tapi kalau saya ya, kalau memang kita merasa nggak berilmu, ya sudah kita ikut aja fatwa orang berilmu, yaitulah para ulama. Dan mereka sudah ngitung itu. Dan kalau mereka ngitung sudah benar-benar sudah ini ya, prosesinya sudah benar dan mereka menelurkan satu hukum, maka itu jadi fatwa. Dan fatwa itu hukumnya kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah itu dapat 1 pahala. Ingat ya, selama sudah diproses dengan cara yang benar. Selama sudah diproses dengan cara yang syar'i, maka contoh taruhlah MUI mengatakan bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu sudah jadi fatwa. Karena sudah digodok oleh para ulama. Dan fatwa itu sekali lagi, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Udah serahkan aja pada yang ahlinya. Sehingga kita tuh nggak jadi gini loh. Kesal nggak sih kalau teman-teman contoh kayak gini ya? Kesal nggak sih? Kita bukan penyanyi, tapi kita ngejuriin orang-orang yang nyanyi. Sering nggak sih ada orang-orang kayak gitu? Kesel nggak sih contoh misalnya, ada orang mohon maaf ya, ada buzzer RP lah, nggak pernah belajar agama, nggak ngerti agama, kerjaannya maksiat, kerjaannya kemudian minum minuman keras, ngelantur, halusinasi, tiba-tiba dia ngomong, ini ustadz yang benar, ini ustadz yang nggak benar. Ini Habib yang benar, ini Habib yang nggak benar. Kesel nggak kalau antum bilang kayak gitu? Kenapa? Mereka nggak tahu apa-apa tentang agama, tapi ngomong tentang agama. Mereka nggak bisa nyanyi, tapi ngejuriin tentang agama. Nah, maka kita tahan diri kita pada sesuatu yang kita ya punya expertise di situ. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan media, kalau misalnya itu berkaitan dengan urusan-urusan interaksi anak muda, kalau itu berkaitan dengan milenial, saya mungkin bisa bicara tentang itu. Tapi kalau berkaitan dengan contoh misalnya tafsir Quran, berkaitan dengan kemudian hukum-hukum fikih, mungkin saya harus mengambil pendapat orang-orang lain yang lebih ahli. Nah, kalau saya sih begitu, termasuk dalam urusan vaksin. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi sudah saya jelasin mudah-mudahan lengkap. Yang terakhir, Taufik Anjaya, oh sudah akikah tadi ya. Sebentar. Afni Jahara, menurut Ustaz, apakah sama-sama overthinking dengan khawatir? Apakah sama overthinking dengan khawatir terhadap takdir? Bagaimana cara menghindar overthinking? Yuk ngaji buat satu bahasan khusus tentang overthinking. Cek di YNTV tentang overthinking. Baik teman-teman sekalian, nggak terasa ini Q&A-nya sampai 53 menit ya, Masya Allah. Dan ini, aduh, banyak banget yang mohon maaf banget yang nggak kejawab ya. Mudah-mudahan 6 pertanyaan lagi sampai subuh ini. Gitu ya. Mudah-mudahan ya apapun yang kita bahas ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menemani hari malam Selasa teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.